Ya, selamat sore, salam Just Talk. Gue kembali lagi. Ini gue bikin videonya langsung setelah pertandingan selesai, biar masih fresh. Jadi gue nonton dua pertandingan Champions League. Kemarin sudah dua, seru. Satu seru, satu enggak, ya satu biasa aja. Terutama satu membosankan. Hari ini pun juga satu seru, satu membosankan. Dan membosankan dua-dua dari Inggris. Munchen PSG. Kita mulai dari Munchen PSG dulu lah. Munchen PSG, sebelum gue mulai itu gue mau bahas statistiknya dulu. Ball possession 64-36, 64 Munchen jelas. Total shots 31 Munchen, 6 PSG. Dari 31, 12 on target, 12 loh. 9 off target dan 10 kena blok. PSG 5 shot on target, di mana 3 gol, 1 off target, nggak ada yang di blok. Oke. Chances created 26 Munchen, PSG cuma 6. Big chance 2-2. Jadi 64-36 bisa dibilang ya PSG parkir bis. Sebenarnya kalau lihat dari kualitas PSG, gue nggak heran juga karena kualitas timnya ini jomplang. 5-6 pemain yang layak bermain, Di Maria, Mbappe, Neymar, Kimpembe, Marquinhos sama Navas. Kalau ada Verratti, sisanya kan mediocre. Sisanya pekerja semua. Maka dari itu dibuatlah, ya sudah, kalau tim gue begini, ini ya gue bilang pinternya Pochettino juga. Kalau tim gue susah bangun serangan, ya udah kita incer counter aja. Dan itu dilakukan. Cuman Flick ini nggak belajar dari kesalahan yang dilakukan Barca. Di leg pertama, PSG menangkan di leg pertama. Barca itu diobok-obok, bukan dari permainan, bukan dari ball possession, bukan dari, dan Navas juga sama kayak tadi. Ini nggak jauh beda lah kayak match lawan Barca. Kebobolan 3, Barca kebobolan 4. Cuman ini cetak 2 gol, Barca cetak 1 gol. Kalau Flick nonton, itu dia lihat Mbappe ini luar biasa. Apakah dia kelihatan? Mbappe sama Neymar nggak kelihatan. Neymar nggak main lawan Barca. Tadi 2 assist Neymar. Otaknya di Neymar. Tapi selama 90 habis itu mereka nggak begitu kelihatan. Cuman mereka terlibat dalam 3 gol. Ini juga aspek dari sepak bola. Tidak hanya menyerang, tapi juga bertahan. Dan gue merasa defendernya si Munchen ini lebih jago menyerang daripada bertahan. Kalau kita lihat line up-nya, oke, dari Munchen, Sule, Alaba, oke, masih make sense. Pavard ke kanan, Lucas Hernandez kiri. Nah, kalau gue bilang harusnya Lucas Hernandez nggak dimainin, atau salah satu lah Pavard, Lucas Hernandez nggak dimainin, tapi pasang Davies duluan, karena yang bisa mengimbangin speednya Mbappe itu cuma Davies. Jadi jangan bermain terlalu rigid, terlalu strict, terlalu textbook, tapi pasang Davies di Mbappe biar bisa ngimbangin. Kayak di leg kedua nggak kelihatan juga Mbappe pas main di Paris. Müller, Coman, Sané, Choupo-Moting. Oke, nggak ada Lewan cetak 2 gol. Ada Lewan mungkin tambah 1. Tapi kebobolan 3 ini kan lucu. Sule diganti Boateng sama ngelawatnya. Golnya Mbappe yang kedua itu kan real defender itu tutup kakinya. Karena kalau lihat gol-golnya Mbappe sering kayak begitu. Di sudut dekat, bukan sudut jauh. Tapi secara overall permainan Munchen keren banget. Apalagi dibantu dengan gol cepet. Gol cepet
dari PSG, dari Mbappe, salah Neuer kalau gue bilang. Walaupun jaraknya dekat ya, Neuer yang top form itu bisa dapat itu bola. Habis itu ya saling menyerang. Asli mainnya cepat dan keren. Semua bumbu yang ada untuk pertandingan keren, top, komplit itu ya ada di match ini. Ada parkir bis, ada menyerang, ada bertahan, banyak shots, counter attack, skill individu, semua ada dalam match ini. Cuman skornya 2-3, apakah layak? Harusnya kalau Munchen sedikit beruntung harusnya lebih seri. Hanya apakah ini selesai? Belum tentu. Kalau di sana cetak 2 gol Munchen, ada faktor luck-nya dikit, selesai itu PSG. Karena mereka sekarang ya sama kayak lawan Barca, merasa udah unggul. Di Paris ntar juga Munchen yang pegang bola. Karena mereka nggak punya pilihan. Cuman ya Gnabry kayaknya gue nggak tahu ya, dia kena itu kan. Gue nggak tahu apakah dia bisa main. Tapi kalau dia bisa main cukup berpengaruh. Kalau seandainya dia bisa main, mending Müller taruh sebagai false nine, Gnabry di belakangnya daripada Choupo-Moting. Ini parah ini pemain. But anyway, inilah kita lihat sebuah permainan yang efektifnya minta ampun. Cuman kalau di sisi lain, berapa pemain sih yang bisa bermain seefektif itu? Berapa pemain sih kayak Neymar? Berapa pemain kayak Mbappe? Kan nggak banyak. Dan gue pikir-pikir tadi, setelah gue pikir Mbappe ini harganya cuma berapa? 150, nggak jauh beda sama Haaland lah. Tapi lebih mahal Haaland, karena Haaland harus bayar 40 juta ke agennya dan bapaknya. Kalau masih jauh lebih keren Mbappe, mending beli Mbappe daripada Haaland. Walaupun Haaland juga bagus, cuma dengan harga segitu ya, nilai segitu, mending beli Mbappe. Mbappe ini pemain gila. Cuman ya, kita juga lihat PSG ini ranking 2 di Perancis, nggak hebat-hebat amat. Terakhir lawan Lille kalah juga, pada saat lawan tim yang bertahan keteteran juga. Tapi kalau ketemu tim yang menyerang kayak Barca, kayak Munchen, dapat ruang begitu banyak, selesai. Nah, semoga Flick belajar pasang Davies di nggak fix di posisinya, tapi ikutin Mbappe ke kanan, ikut ke kanan. Jadi biar apa namanya, biar lebih fleksibel. Karena yang bisa ngikutin Mbappe speednya itu cuman Alphonso Davies. Kita lihat lagi seberapa PD-nya si Flick. Karena kalau nggak berubah, kalau main kayak tadi, kemungkinan besar selesai juga. Tapi kalau kita lihat, terutama di babak pertama ya, babak kedua mungkin karena fisik ya agak menurun. Tapi babak pertama gila Munchen mainnya. Passingnya itu udah nggak, akurasinya begitu tinggi sehingga antar pemain mereka nggak butuh banyak ruang untuk bisa melakukan passing. Sampai wall pass, kombinasi 2-3 orang masuk ke kotak penalti, nggak di shoot, masih di passing, di crossing. Luar biasa Munchen ini asli. Dari sisi permainan ya, cuman kembali lagi ya, lu nggak punya killer, itu selesai juga. Dan 2 gol itu kan dengan bola atas. Kalau bola bawah set play kan mentok terus mereka. Tapi inilah Champions League, tergantung drawing. Kalau seandainya PSG ketemu Porto, Munchen ketemu Chelsea atau sebaliknya, itu PSG sama Munchen yang lolos. Chelsea gue nonton juga, pertandingan beda bumi dan langit. Chelsea enak ketemu Porto. Kenapa? Porto ini old school juga, sama, banyak dribbling, lelet. Tapi Chelsea, aduh, apa namanya, dari sisi kualitas jauh lebih bagus, lebih pinter, terutama kualitas pemain ya, dan sangat layak menang. Dan nggak akan kecolongan lagi kayak di Juve. Feeling gue harusnya nggak dilepas lagi unggul 2-0. Unggul ball possession, tapi shotnya cuma 6, Porto 12. Big chance-nya malah Porto 3, Chelsea cuma 1. Hanya lu dapat peluang, dapat big chance, kalau nggak bisa diselesaikan ya murni, kalau gue bilang sih murni karena kualitas pemain Porto. Dan
strategi yang ngandelin skill, banyak dribbling, ruang terlalu jauh. Ini bener-bener bedanya sama match Munchen itu bumi dan langit. Nah, kalau Chelsea ketemu Madrid, feeling gue sih Madrid lolos ya. Selesai. Chelsea selesai. Jadi di final ya bisa ketemu Madrid atau pemenang dari City, PSG atau Munchen. Ini yang final yang seru, yang imbang lah, minimal final yang cukup imbang. Karena gue lihat Porto sama Chelsea ini bener-bener beruntung dari sisi drawing, dan drawing lainnya ya oke lah. PSG ketemu Munchen, Liverpool ketemu Madrid, bisa bilang cukup imbang lah. Cuman Porto, Chelsea aja nggak imbang. Makanya Porto ini lolos kan karena Juve-nya bapuknya minta ampun. But anyway, ini dulu kita lihat besok di Liga malam Jumat. Kalau ada yang bagus gue preview, tapi kalau bapuk semua malas gue bikin review. Oke, thanks for watching.